Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kedua. Di sini kami akan menampilkan video penyuluhan untuk mata kuliah keperawatan maternitas. Perkenalkan, nama saya Nazim Huda. Saya Anindya Mediana. Saya Mutiara Septianaris. Saya Renalati. Saya Ica Kemalasari. Saya Diana Reki Handayani. Saya Dinda Ayu Fitriana. Saya Adi Idris Sucipto. Selamat menyaksikan. Kita langsung mulai saja ya ibu-ibu. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah datang pada pagi hari ini untuk melakukan pendidikan bersama. Nah, untuk topik hari ini kita akan membahas tentang preeklamsia atau komplikasi dalam kehamilan ibu-ibu. Sebelum kita mulai ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adi, biasa dipanggil Adi, dan rekan saya Nazim Huda, biasa dipanggil Huda. Nah, sebelum kita mulai, kita sebaiknya kenalan dulu ya, biar kita relax, kita membahasnya itu lebih santai, lebih akrab lagi. Silakan ibu langsung dari sini saja. Saya Ibu Anin, kehamilan sudah 6 bulan dan kadang tuh keluhannya tuh pusing. Saya Ibu Ca, hamil anak kedua usia 5 bulan. Saya Dinda, saya pendamping kakak saya yang sedang hamil. Saya Rina, usia kehamilan saya 15 minggu. Saya Ibu Revi, usia kehamilan saya 5 bulan. Saya Ibu Rere, ibu rumah tangga dan mau belajar buat program hamil. Baik ibu-ibu, terima kasih sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Kita langsung mulai saja ya materi. Silakan sudah untuk mulai materinya. Baik ibu-ibu, sebelum mulai materi, saya ingin nanya dulu. Ibu-ibu sebelumnya sudah tahu belum preeklamsia itu apa? Pernah dengar sih mas, cuma nggak tahu lebih jelasnya. Oh, atau lebih jelas ya. Nah, nanti saya akan jelaskan biar lebih jelas lagi apa itu preeklamsia menggunakan lembar balik ini. Nanti ibu-ibu bisa sambil lihat, sambil baca-baca juga. Kita mulai, Bu. Nah, preeklamsia itu apa sih? Preeklamsia adalah kondisi hipertensi yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu pada ibu yang sebelumnya memiliki tekanan darah normal, disertai proteinuria dan sering disertai edema. Jadi pada dasarnya preeklamsia ini hipertensi yang muncul setelah kehamilan usia 20 minggu. Kondisi ini terjadi akibat gangguan perfusi organ yang dipicu vasospasme dan aktivasi endotel, serta dapat berkembang menjadi eklamsia bila tidak ditangani. Preeklamsia merupakan gangguan kehamilan berisiko tinggi yang dapat mengancam keselamatan ibu dan janin. Jadi ketika preeklamsia ini tidak ditangani dengan baik, bisa menjadi eklamsia yang di sini itu berisiko tinggi, dapat mengancam keselamatan ibu dan juga janinnya. Nah, terus yang selanjutnya, penyebabnya apa sih? Kok bisa preeklamsia ini terjadi? Nah, yang pertama itu ada kelainan kongenital. Kelainan kongenital itu terjadi semenjak dari kelahiran, baik fungsi maupun struktur. Terus ada hipoksia cerebral, yang ini terjadi ketika otak itu kekurangan oksigen. Terus ada faktor keturunan, maladaptasi kardiovaskular, invasi trophoblas abnormal. Nah, maladaptasi kardiovaskular ini berhubungan dengan jantung dan juga sistem peredaran darah. Ketika misalnya ibu-ibu stres, nah di sini jantung itu tidak mampu beradaptasi gitu. Terus ada invasi sel trophoblas abnormal. Ini tuh ketika sel trophoblas tidak mampu menembus dinding rahim dengan baik. Nah, terus yang selanjutnya ada tanda dan gejala preeklamsia. Ini ada dua, yang itu secara subjektif dan juga objektif. Secara subjektif itu bisa dirasakan oleh ibu, misalnya sakit kepala, penglihatan kabur, diplopia, skotoma, nyeri epigastrium, serta mual dan muntah. Nah, terus ada juga gejala objektif yang bisa diukur, misalnya peningkatan tekanan darah, terus ada proteinuria, oliguria kurang dari 500 ml per 24 jam,
edema paru, sianosis, gangguan cerebral, serta pertumbuhan janin yang terhambat. Nah, terus yang selanjutnya itu kita bakal masuk ke komplikasi preeklamsia. Nah, di sini ada komplikasinya ketika preeklamsia itu terjadi. Apa sih akibatnya pada ibu dan juga pada janinnya? Nah, yang pertama pada ibu itu bisa terjadi eklamsia, kejang atau koma, terus ada sindrom HELLP, gagal ginjal akut, solusio plasenta, serta edema paru. Berarti mulai dari eklamsia sampai juga pembengkakan di area paru. Terus bagi janinnya apa? Pertumbuhan janinnya terhambat, kelahirannya prematur, kematian janin akibat gangguan suplai darah. Jadi preeklamsia ini termasuk dengan penyakit yang cukup berisiko tinggi. Nah, terus selanjutnya ada pencegahan preeklamsia, yaitu ada tanpa obat dan juga dengan obat. Yang tanpa obat itu ibu bisa istirahat cukup, posisi miring kiri, terus misalnya nutrisi kaya, misalnya minyak ikan, asam lemak, tidak jenuh, zinc, magnesium, kalsium. Terus ketika ingin mencegah dengan obat, itu bisa minum obat kalsium 1.500 sampai 2.000 mg per hari, ada zinc 200 mg per hari, magnesium 365 mg per hari, aspirin dosis rendah kurang dari 100 mg per hari, dan juga obat-obatan yang lainnya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adi. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Jadi misal ibu-ibu sudah mengalami tanda dan gejala yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Huda, ibu-ibu bisa langsung memeriksakan diri ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Nah, untuk pemeriksaan dari fasilitas kesehatan itu ada pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, terus ada USG dan CTG. Terus selanjutnya ada pemeriksaan di rumah atau ibu-ibu itu sudah mengetahui terkena preeklamsi, tapi kita bisa mencegah secara dini di rumah, seperti kita mengenali tanda dan bahaya preeklamsi, terus ada menjaga pola istirahat, terus memantau tekanan darah, mengikuti pemeriksaan rutin seperti ibu-ibu itu mengikuti posyandu itu, terus ada mengonsumsi makanan bergizi, dan juga yang terakhir itu ada bila ibu-ibu merasakan kondisinya gejalanya memburuk itu langsung ke fasilitas kesehatan saja. Untuk materinya sudah selesai. Apakah ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan kepada kami? Mas, saya izin bertanya. Saya tuh sering merasa pusing sama sakit kepala. Apakah itu tanda preeklamsia? Baik Ibu, pertanyaan bagus sekali ya. Apakah ketika sering merasa sakit kepala dan pusing itu termasuk preeklamsia? Itu bisa jadi, tapi Ibu perlu periksa lebih lanjut lagi. Kan ada tanda gejala yang lain tadi seperti penglihatannya kabur, nyeri epigastrium, mual, terus juga ada perlu diperiksa dulu tekanan darahnya tinggi apa enggak, terus ada edema paru, sianosis apa enggak. Nanti Ibu bisa periksa lebih lanjut. Itu belum tentu preeklamsia, bisa jadi hanya pusing biasa. Terima kasih, Mas. Pak, saya mau tanya, apa benar preeklamsia itu hanya terjadi pada kehamilan pertama? Baik Ibu, pertanyaan sangat bagus sekali. Apakah preeklamsia itu terjadi pada kehamilan pertama? Sebenarnya pada kehamilan kedua, ketiga, dan seterusnya itu bisa jadi terjadi, tapi resikonya itu bisa lebih tinggi pada kehamilan yang pertama. Mas mau nanya, apa benar jika preeklamsia dibiarkan akan menjadi eklamsia? Baik Ibu Rere, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tadi bertanya, ketika preeklamsia tidak ditangani apakah bisa menjadi eklamsia? Betul sekali Ibu, ketika preeklamsia itu tidak ditangani itu bisa terjadi eklamsia kayak gitu. Yang itu ditandai dengan kejang bahkan koma. Makasih ya, Mas. Iya. Baik ibu-ibu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Mas. Cukup. Kalau sudah cukup, berarti ibu-ibu sudah paham. Nanti dari kami akan menanyakan terkait materi yang tadi sudah dijelaskan. Silakan Ibu Repi, jelaskan apa itu preeklamsi. Preeklamsia itu adalah kondisi di mana tekanan darah ibu hamil itu melebihi normal, biasanya itu setelah kondisi kehamilannya itu 20 minggu dan juga adanya protein dalam urin. Begitu, Mas. Baik Bu Repi, terima kasih, jawabannya bagus sekali.
Nanti Ibu Revi sudah mengetahui apa itu preeklamsi. Terus selanjutnya silakan Ibu Ica sebutkan salah satu dari komplikasi yang sudah dijelaskan tadi. Preeklamsi dan bisa gejala. Betul. Kita berarti sudah paham semua ya Ibu-Ibu. Sudah. Sebelum saya akhiri, ini ada leaflet untuk bisa Ibu baca di rumah dan juga Ibu-Ibu bisa mengingat kembali ketika lupa. Silakan Ibu. Baik Ibu-Ibu, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri